mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Agung Setiawan, Bima Nugraha, Muhammad Junaidi, semuanya sudah hadir. Berhubung semuanya sudah hadir, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap? Oke, harus siap belajar. Nah, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Tentang puisi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak ya? Puisi itu apa? Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Ya. Iya betul, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Iya betul. Tadi puisi adalah karya sastra yang berisi kata-kata indah yang penuh makna. Kemudian puisi itu terdiri dari diksi sehingga puisi tersebut menjadi penuh dengan makna. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang biografi. Nah, Ibu tulis dulu ya KD-nya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, kira-kira apa sih teks biografi itu? Ya, silakan gimana? Biografi adalah kisah hidup seorang tokoh. Kisah hidup seorang tokoh, ya betul sekali. Biografi adalah kisah hidup seorang tokoh. Nah, biasanya tokoh di sini adalah tokoh-tokoh yang terkenal. Nah, misalnya seperti presiden, ya, tokoh masyarakat, orang-orang penting, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kisah hidupnya itu biasa dijadikan sebagai inspirasi. Oke, betul ya semua jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mevi dan untuk Bima. Tadi kita juga sudah membahas ya bahwa teks biografi adalah teks yang berisi apa Bima? Kisah hidup seseorang, biasanya tokoh penting. Nah, oke. Jadi silakan dibuka LKS-nya ya sambil dibaca oleh di sini. Kata biografi berasal dari bahasa yang Yunani, yaitu bios, yang berarti hidup, dan graphein, yang berarti tertulis. Jadi biografi adalah tulisan tentang hidup seseorang yang berisi identitas tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal, jasa-jasanya, karyanya, segala sesuatu yang dihasilkan dalam tulisan tersebut. Nah, jadi sampai orang itu meninggal, misalnya dari mulai lahirnya di mana, kemudian nanti dia sekolahnya di mana, ya. Kemudian setelah lulus sekolah dia bekerja apa, terus karya-karya yang sudah dia buat itu apa saja. Nah, itu semua tercantum dalam sebuah buku ataupun sebuah kisah hidup yang disebut dengan biografi. Nah, teks biografi ya, supaya kita bisa mengetahui teks biografi ini bercerita tentang apa, isinya tentang apa, maka kita harus memahami setiap paragrafnya. Nah, dalam sebuah teks biografi ataupun teks-teks pada umumnya ada 3 jenis paragraf ya. Yang pertama ada paragraf deduktif, kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal paragraf. Nah, kemudian kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, nah, dia kalimat utamanya atau hidup pokoknya dia ada di akhir kalimat,
ide pokoknya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan. Bisakah memberikan contoh paragraf itu? Berikan contoh paragraf. Ya. Ya, sebentar. Ada contoh paragrafnya di sini. Contohnya, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di Jawa Tengah. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sutroningrat, seorang bangsawan Jawa yang berpikiran maju. Sejak kecil, Kartini sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan. Meskipun saat itu perempuan sulit memperoleh kesempatan belajar. Nah, dari paragraf ini, ya, paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3. Ada 3 kalimat. Nah, jadi dari 3 kalimat ini tidak semuanya merupakan ide pokoknya. Jadi ide pokok itu hanya ada salah satunya saja. Nah, untuk paragraf ini ide pokoknya terletak di awal. Nah, karena ide pokoknya terletak di awal, berarti kalimat berikutnya di sini ya, di kalimat berikutnya adalah ide penjelas. Yakni penjelas bahwa kalimat ini ataupun paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena kalimatnya ada kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal. Oke, sudah jelas, Bu? Jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau begitu Ibu mau mencoba ya, mencoba kalian mengerjakan secara kelompok. Oleh karena itu Ibu ingin kalian mengambil kelompoknya masing-masing secara acak. Jadi Ibu tidak menentukannya. Silakan. Baik, sudah Ibu bagi kelompoknya. Siapa yang kebagian kelompok 1? Angkat tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kebagian kelompok 2? Oh, baik, semuanya sudah dapat kelompok. Ya, 2 itu ya. Nah, semuanya sudah dapat kelompok. Sekarang silakan disusun mejanya membentuk kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sana ya. Ayo dirapetin. Ini kelompok berapa? 2. Sudah pakai dari sini. Ini kelompok 2. Dari sini dulu. Sambil dilihat ya. Dia tuh tulisnya mana. Jadi juru bicara kelompok 1 itu Raffi. Kelompok 2 Raffi ya. Juru bicara kelompok 1 Hasan ya. Jadi nanti yang memberikan jawabannya, yang menyampaikan jawaban teman-temannya, yang pertama Raffi, yang kedua Hasan. Akan dikerjakan ya. Itu Ibu memberikan satu paragraf ya. Jadi kalian tentukan mana yang termasuk kalimat utama, mana yang termasuk kalimat penjelas. Jadi Ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan bermusyawarah ya. Bermusyawarah, bekerja sama, ada yang menulis, ada yang mencari. Ayo, silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Tapi supaya tidak ngantuk ya, biar tidak ngantuk, kita permainan dulu ya. Setuju ya? Ya. Oke. Permainan ini namanya permainan bingo. Jadi kalian silakan
sebelum kelompok yang menang. Silakan tulis satu kata. Bebas apa saja, tulis satu kata. Sudah? Belum, Bu. H, huruf D. Go. Bingo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok dua. Berarti kelompok satu nanti yang akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan kelompok satu sampaikan hasil diskusinya. Nah, kelompok satu. Dari paragrafnya dibaca ya. Nanti kalimat pertama itu termasuk apa, kalimat kedua termasuk apa, kalimat berikutnya termasuk apa. Silakan. Habis kalimat izin jelas. Ya, betul. Ada kelompok satu, kelompok ya. Mau menanggapi? Maksud jenis paragraf apa itu? Ya, termasuk jenis paragraf apa? Paragraf deduktif karena itu pokoknya di awal di Iya, betul sekali. Paragraf deduktif karena itu pokoknya ada di awal paragraf. Oke, berikutnya silakan. Kelompok yang belum mempresentasikan silakan presentasikan hasil jawabannya. dari kalimatnya. Ya, ide pokoknya di kalimat nomor berapa? Masih berat. Ide pokoknya di Kalimat pertama. iya, kalimat pertama. Jadi berikutnya adalah ide penjelas. Coba dari kelompok sebelah ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok lawannya atau temannya? Silakan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Termasuk jenis pada muka itu. Termasuk jenis apa? Masuk paragraf deduktif karena kalimat pertamanya di awal paragraf. Ya, betul sekali. Termasuk paragraf deduktif sama ya. Berarti kelompok satu dan kelompok dua jawabannya sama, yaitu paragraf deduktif. Oke. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada nggak yang belum paham? Dari diskusi kita hari ini, adakah yang belum paham? Sudah jelas semua? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan bertanya secara acak. Nah, coba Tia. Kalau memang sudah jelas ya, coba Tia tarik kesimpulan untuk hari ini. Apa kesimpulannya? Teks geografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang untuk mengetahui isi teks geografi dan cerita dari setiap paragrafnya. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Iya betul. Jadi dalam teks geografi itu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif dan campuran. Yang deduktif tadi kalimat pertamanya itu ada di awal, yang induktif itu ada di akhir, dan campuran itu ada di seluruh kalimat ataupun di awal dan di akhir. Baik. Hari ini pembelajarannya sudah selesai ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi ya. Tadi juga sudah saling tanya jawab antara kelompok satu dan kelompok dua ya. Kalau gitu untuk mengakhiri tugas hari ini atau pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Waktunya juga sudah habis. Nah, ibu ucapkan terima kasih.